Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Hari ketiga dari FIDE World Cup 2023 hanya memainkan tiebreak babak pertama. Jadi kita tidak mengulas babak tiebreak babak pertama ini di hari ketiga kawan. Seperti biasa di hari Rabu kita akan mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com Title Tuesday Blitz edisi 1 Agustus 2023. Di sesi awal dimenangkan oleh Magnus Carlsen kawan dengan perolehan 10 poin. Hasil dari 9 kali kemenangan dan 2 kali remis kawan. Dan di posisi kedua ada Grandmaster Susanto Megaranto. Setelah tersingkir di babak pertama Piala Dunia Catur, Megaranto menyempatkan diri ikut turnamen mingguan ini kawan. Dan posisinya Megaranto sekarang menempati posisi kedua di bawah Magnus Carlsen di sesi awal. Minggu yang lalu, Megaranto ini berada di posisi ketiga kawan. Dan untuk sesi akhir edisi 1 Agustus ini, ada nama Alexander Grischuk bersama Magnus Carlsen dengan perolehan poin yang sama kawan, 9,5 poin. Diikuti oleh para pemain-pemain yang lain dengan 9 poin seperti Matlakov, Portnit, ataupun Alireza Firoza. Kita akan ulas permainan Megaranto lagi kawan. Dan dia sempat bertemu dengan Magnus Carlsen di game ke-10 kawan. Seperti apa gamenya? Langsung kita ke papan analisis. Di sini Grandmaster Susanto Megaranto pegang putih mengawali dengan pembukaan pion raja kawan, pion E4 dibalas Carlsen permainan Sicilia Defense pion C5. Megaranto memilih permainan tertutup kawan, variasi alapin dari Sicilia Defense pion C3 dan di sini kawan dua pilihan utama kuda F6 atau langsung pion D5 kawan. Carlsen memilih dengan pion D5. Kalau kalian ingin tahu jalur utama kuda F6, di sini putih bisa dorong pionnya maju ke E5 atau pion D3. Saya tunjukkan pion E5 saja, tak perlu saya tunjukkan pion D3 kawan. Di sini kuda lari ke petak D5 dan pion D4 membuka permainan seperti Sicilia umumnya kawan. Pion C pukul pion D4 dan pion D6. Di sini bisa berlanjut kuda F3 dan selanjutnya ada kuda C6, gajah C4, pion E6 perkuat posisi kuda dan berlanjut rokade. Hitam gajah E7 juga persiapan rokade kawan. Menteri ke E2, pion A3, kontrol petak B4, hitam rokade di langkah berikutnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Itu jalur utama kuda F6 kawan. Carlsen memilih dengan pion D5 langsung. Pertukaran, diambil balik harusnya pilihan utama kawan. Tapi Carlsen kuda F6 terlebih dahulu. Kalau kalian ambil langsung dengan menteri, pion D4 tetap akan dilanjutkan oleh putih. Setelah kuda F6 kawan, ada kuda F3 biasanya pion E6 kemudian ataupun mengeluarkan gajah ini ke petak G4. Mungkin kalian tertarik di sini kawan. Gajah keluar ke petak G4 sebelum memainkan pion E6 di sini. Biasa akan dibalas dengan gajah E2 untuk blokade pimpinan. Tapi kebanyakan pion E6 langsung di sini. Dan selanjutnya kuda A3, gajah terang E2, gajah terang D3 atau gajah gelap E3 yang bisa dipilih oleh putih untuk melanjutkan variasi menteri yang ambil langsung pion D5 tadi kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Carlsen kuda F6 terlebih dahulu. Tetap pion D4 dilanjutkan Megaranto dan baru kuda ambil balik pion putih D5. Kuda F3 kawan di sini. Mereka sudah bermain di jalur sampingan kawan di sini di langkah kelima dan sekarang Carlsen pion C pukul pion D4, pion C pukul pion D4. Putih atau Megaranto mempunyai pion terpisah di lajur pusat kawan. Selanjutnya kuda C6. Kuda C3 tantang Megaranto, membuat tantang pertukaran pion, nanti bisa diambil balik menggunakan pion agar mempunyai pion pusat yang solid kawan. Di sini ditolak kawan, memilih dengan pion A6 terlebih dahulu dan ada gajah C4. Selanjutnya gajah E6. Dan di sini idenya adalah kuda pukul kuda, ancam menteri dan bisa mendapatkan tempo ancam gajah nanti. Jadi gajah ditarik mundur Megaranto ke petak B3. Carlsen menukarkan kuda pukul kuda langsung, diambil balik oleh pion B. Carlsen melanjutkan pertukaran gajah pukul gajah, diambil balik oleh pion A. Agar tidak mempunyai pion terpisah kawan di lajur A sendirian, jika diambil balik menggunakan menteri tadi dan mempunyai lajur A semi terbuka bagi benteng, Carlsen melanjutkan dengan pion E6, buka akses gajah segera berkembang, kemudian Megaranto rokade. Carlsen gajah E7, menempatkan gajah di diagonal ini untuk mengawasi petak-petak gelap ini kawan. Kalau bergerak ke petak D6, kelanjutan putih mungkin dengan pion C4 nanti memberikan kesempatan dorong pion terus kawan dan mungkin diikuti rokade di sini dan putih akan menempatkan gajahnya ke petak B2 kawan ataupun tadi juga bisa bermain dengan menteri naik ke petak D3 terlebih dahulu ya. Kalau gajah B2 diikuti mungkin benteng E8 jika gajah ditempatkan di diagonal B8 H2. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi memilih ke petak E7 saja Carlsen dan gajah F4. Di sini rokade Carlsen, kemudian kuda ke E5 menantang pertukaran kuda.
Di sini ditolak oleh Carlsen, benteng C8 terlebih dahulu dan Menteri keluar ke petak F3 untuk memperkuat posisi pion dari ancaman pertukaran yang didahului oleh hitam, dan juga posisinya Menteri menekan pion yang ada di petak B7 kawan. Di sini Carlsen menukarkan kudanya, kuda pukul kuda E5, diambil balik langsung dengan gajah, dan di sini Menteri keluar ke petak D5 menantang pertukaran untuk blokade akses Menteri mengincar pion B7 ini kawan, dan diterima oleh Megaranto. Menteri pukul Menteri D5 diambil balik oleh pion E. Sekarang gantian hitam atau Magnus Carlsen mempunyai pion terpisah di lajur pusat. Ada benteng FC1 perkuat posisi pion. Di sini benteng diangkat naik ke petak C6. Persiapan bertumpuk tekan pion di sini. Langsung diantisipasi dengan dorong pion C4, dan di sini pion F6 terlebih dahulu usir gajah. Gajah mundur ke F4, kemudian ada gajah B4 lanjut Magnus Carlsen. Dan di sini kawan, Stockfish menyarankan gajah E3 atau raja bergeser ke F1 jika ada benteng bertumpuk di lajur C. Pion C ini didorong kawan, tidak mungkin lagi hitam akan memainkan pionnya didorong maju. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan pion C pukul pion D5 langsung, dan Carlsen menukarkan benteng pukul benteng C1 diambil balik oleh benteng, dan Carlsen ancam pion di lajur D dengan benteng D8. Sampai langkah ke-22 ini, Megaranto masih bisa mengimbangi permainan Magnus Carlsen dengan permainan endgame benteng plus gajah. Dengan komposisi sementara, Megaranto unggul satu pion, tapi pion ini juga jatuh di langkah berikutnya kawan. Benteng C7, benteng ambil pion D5 lanjut Carlsen, benteng ambil pion B7 ancam gajah. Di sini benteng ambil pion D4, lindungi gajah, berbalik ancam gajah di F4, pion G3, melindungi pion, berikan ruang juga bagi raja jika ingin naik. Dan di sini pion A5 untuk mengkoneksikan pion dengan gajah kawan. Kemudian ada benteng B5. Persiapan menekan pion, diikuti gajah mungkin ke petak C7. Di sini raja hitam mulai bergerak ke F7, gajah C7. Benteng D1 skak untuk tempo bergeser ke lajur A kawan. Raja naik ke G2. Benteng A1 lindungi atau perkuat posisi pion. Di sini ada gajah B6. Untuk perkuat posisi pion dari ancaman benteng naik, diikuti gajah kawan, dan di sini ada benteng A3, pressure pion yang di sini pion G4, dan Carlsen mengaktifkan kembali raja segera ke pusat ke E6 kawan. Tadi kalau benteng ambil pion yang di sini ya pion ini jatuh oleh gajah, dan posisi gajah nanti tertekan dengan benteng ataupun gajah tadi kawan. Raja bergerak ke E6 terlebih dahulu, di sini gajah mundur ke D8, dan raja mendekati gajah, dilindungi oleh benteng B8. Carlsen melangkah raja ke C6, mungkin backup gajahnya nanti kawan maju, kemudian bisa ambil pion yang di sini dan coba backup bentengnya nanti. Di sini ada pion H4 lanjut Megaranto. Raja mundur kembali ke D7, pion H5 lanjut Megaranto. Gajah bergeser ke C3 untuk perkuat posisi pionnya kawan, dari ancaman pion ini didorong maju, dan di sini ada benteng A8, coba pressure pion. Pion G6 tantang Magnus, ditolak Megaranto, pion didorong maju ke H6, dan di sini Carlsen memilih ambil pion B3, melepaskan pionnya kawan. Gajah ambil pion A5 dan benteng A3, pin gajah kawan, dan benteng A7 skak terlebih dahulu dari Megaranto, menempatkan bentengnya di petak gelap terlebih dahulu kawan. Baru nanti gajah kemungkinan akan ke petak B6 menantang pertukaran benteng. Raja bergerak ke E6, dan di sini gajah B6. Mungkin kalian tertarik ambil pion yang di sini untuk meloloskan pion kawan, bisa juga jadi pilihan. Benteng ambil gajah di sini, dan kalian berikan ruang bagi pion segera promosi, dan mungkin benteng akan ancam pion yang ada di petak G4. Kalian geser benteng ancam gajah untuk mendapatkan tempo, mendapatkan ruang, segera didorong pion ini kawan. Benteng ambil pion yang ada di petak G4 skak, raja F1 atau mendekati benteng, pion F5 akan dimainkan oleh hitam. Backup benteng sekaligus buka diagonal gelap kawan. Pion promosi di sini disikat oleh gajah, diambil balik oleh benteng. Memang terlihat hitam unggul satu pion, tapi secara teoritis di permainan endgame benteng versus benteng dengan keunggulan satu pion belum cukup kawan. Permainan kebanyakan remis, kecuali ngantuk, kecuali blunder besar. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Megaranto memilih tantangan pertukaran benteng gajah B6, diterima oleh Magnus, diambil balik oleh gajah. Kita temui permainan endgame gajah gelap versus gajah gelap, sementara jumlah pion masih setara. Cuma pion ini jatuh di langkah berikutnya karena ada gajah D2. Gajah D4, gajah ambil pion H6, Carlsen unggul satu pion sementara kawan. Ada pion F3, menempatkan semua buah di petak terang kawan, mencoba bertahan Megaranto. Gajah F4, gajah C5, raja D5 mulai mendekati posisi pion putih kawan, tapi aman, posisi pion putih berada pada petak terang. Gajah mundur ke E7,
gajah E5, perkuat posisi pionnya. Gajah mundur, raja mulai bergerak lagi. Gajah mondar-mandir saja kawan. Raja mulai mendekati pion putih. Gajah mondar-mandir saja. Raja ke E2 dan gajah ke E7. Di sini pion F5 tantang Magnus, diterima diambil balik oleh pion G. Selanjutnya gajah G5, ada pion H5. Gajah H4 hentikan pion kawan. Di sini gajah mencoba manuver, mencoba menantang pertukaran gajah kawan, dan gajah bergerak dan gajah F2. Mekaranto gajah F4, pion H4. Gajah E5, pion H3 skak, pertukaran pion kawan. Magnus Carlsen masih punya harapan dengan satu pion, tapi di posisi ini permainan dalam posisi remes kawan. Putih sebisa mungkin akan tetap mengawal peta F4 ini kawan, mencegah pion didorong maju, disikat, nanti tersisa gajah tidak cukup membuat ancaman skak mat. Raja H2, gajah E3 untuk mencoba menantang pertukaran mungkin kawan. Di sini ada raja H1, selanjutnya gajah F4, ditolak gajah C3. Raja bergeser ke E2, gajah F6 untuk mencoba berada bisa reposisi ke kanan ke kiri kawan untuk tetap mengawal peta F4 ini. Di sini gajah D6, gajah G5, gajah C5. Selanjutnya raja naik ke G2, langkah blunder dari Megaranto kawan. Langkah terkuat, hentikan laju pion bergerak ke peta F4. Nanti berusaha terus kawan untuk bisa mengawal pada peta F4 ini kawan. Mondar-mandir ke kanan ke kiri, berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan peta F4. Tapi memilih dengan raja G2 memberikan kesempatan gajah ini bergerak ke peta E3 menantang pertukaran kawan. Ditolak gajah bergerak, ini memberikan kesempatan pion ini didorong maju selepas gajah putih tadi meninggalkan diagonal ini. Pion F4 sekarang. Gajah G3, pion F3 skak. Raja H3 kawan, dan di sini Carlsen melewatkan langkah terbaik kawan. Dengan gajah ke F2 merupakan pilihan terkuat untuk bisa menang. Gajah F2 kalau ditolak kawan mungkin bergerak ke peta F5. Gajah bisa bergeser ke E1. Di sini gajah bergerak untuk mengawal peta ini kawan. Kalian bisa melangkah gajah D2, nanti bisa blokade dan pion bisa promosi. Di sini putih sudah kehilangan tempo kawan untuk mengawal pion ini. Anggap saja raja bergerak ke peta ini kawan. Ada gajah di sini percuma juga. Sudah kehilangan tempo, pion dapat dipastikan promosi kawan. Tapi Carlsen tadi memilih gajahnya ke D2. Di sini raja G4, gajah E1 sudah terlambat kawan dan diterima oleh Megaranto, tapi tidak diambil oleh Carlsen. Ya jelas kalau diambil remes juga ya kawan. Salah klik. Di sini ambil pion kawan dan remes juga. Tadi memilih raja naik, percuma juga, dilanjutkan juga kawan, permainan dalam posisi remis. Akhirnya pion ini ditinggal oleh Magnus Carlsen kawan, dan akhirnya diambil oleh Megaranto. Di langkah ke-72 ini permainan berakhir remis karena raja plus gajah tidak cukup untuk membuat ancaman skak mat. Oke, itulah kawan game ke-10 di sesi awal di Tertusi Blitz edisi 1 Agustus 2023 antara Grandmaster Susanto Megaranto berhadapan dengan King Magnus Carlsen. Berakhir dengan remis. Sekali lagi untuk sesi awal dimenangkan Magnus Carlsen, posisi keduanya ditempati oleh Megaranto, dan di sesi akhirnya dimenangkan oleh Alexander Grischuk. Magnus Carlsen berada di posisi kedua. Oke, semoga permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto bersama Magnus Carlsen bisa menjadi bahan referensi di tahap pembukaan tadi. Beberapa alternatif saya tunjukkan kawan dalam permainan Sicilia Alavin, permainan tertutup dari Sicilia, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Baru nanti kawan di match day keempat, babak kedua. Para pemain unggulan di Piala Dunia Catur mulai bermain kawan. Magnus Carlsen, Nakamura, semua Grandmaster 2700 akan bermain mulai babak kedua. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.